Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini gue pengen share ke kalian beberapa informasi menarik yang bisa kita dapatkan dari game Overlord terbaru, yaitu Escape from Nazarick. Game ini bisa kalian beli di Steam dengan harga 120.000 atau juga bisa kalian beli di Nintendo Switch. Nah, kalau untuk cerita, intinya game ini bercerita mengenai alur alternatif setelah Ainz membunuh Clementine di season 1 episode 9. Kalau di novel, tubuh Clementine pada saat itu hilang dan Ainz tidak tahu kemana perginya tubuh itu. Tapi kalau di game ini, ternyata Ainz membawa tubuhnya Clementine dan digunakan sebagai bahan eksperimen. Tapi sepertinya Ainz tidak langsung menghidupkan Clementine pada saat itu, karena ketika Clementine akan melawan Hamsuke, di sini Hamsuke ngomong, "Kau tidak seperti pria dengan elf yang pernah kutemui sebelumnya." Nah, kalimat ini mengonfirmasi kalau timeline game Escape from Nazarick berada di atas season 3, atau lebih tepatnya terjadi setelah para worker masuk ke dalam Nazarick. Jadi sepertinya setelah insiden pembantaian worker, Ainz masih ingin mengetes pertahanan Nazarick dan dia memilih untuk menggunakan tubuhnya Clementine sebagai salah satu manusia New World terkuat yang pernah Ainz dapatkan. Entah bagaimana ceritanya Ainz bisa mendapatkan kembali tubuhnya Clementine yang telah hilang, dan demi eksperimen ini Ainz pun menghidupkan kembali Clementine. Tapi di bagian awal game, Clementine tidak memiliki ingatan sama sekali dan perlahan-lahan dia akan mendapatkan kembali ingatannya selagi menjelajahi Nazarick. Game ini akan dimulai dari ruang tahta yang berada di lantai 10 Nazarick dan Clementine harus melewati lantai 10 sampai lantai 1 sebelum akhirnya dia dapat keluar. Tapi sayangnya di game ini akses lantai 8 masih ditutup. Selagi mencoba keluar, Clementine akan bertemu dengan beberapa NPC seperti Pleiades dan juga Floor Guardian. Dan pada akhirnya Clementine harus mengalahkan Ainz jika dia ingin keluar dari Nazarick. Nah, sepanjang perjalanannya Clementine, kita mendapatkan beberapa informasi baru dan menarik yang baru saja terungkap di game ini. Informasi pertama, ketika Clementine akan melawan Albedo, Albedo ngomong, kalau berdasarkan speed dan vitality, Clementine setara dengan Kyohuko. Ini berarti di matanya Albedo, Clementine cuma setara dengan kecoanya Nazarick. Informasi kedua, setelah mengalahkan Kokyotos dan masuk ke ruangan yang berisi peti mati, di sini Clementine ingat alasan kenapa dia mati karena dia dibunuh Elder Lich. Tapi Clementine ngomong kalau tidak ada Elder Lich yang mampu membunuh dirinya, sehingga monster itu kemungkinan bukan Elder Lich melainkan Night Lich, jenis undead yang setara dengan leader. Nah, dari kalimat ini terungkap beberapa informasi penting yang bisa kita ambil, yaitu kemungkinan alasan kenapa Clementine baru mengingat kematiannya karena ada hubungannya dengan tempat ini, yang mana mungkin saja tempat ini merupakan tempat di mana Ainz menyimpan tubuhnya Clementine setelah dia mati. Karena kalau kita lihat, di sini ada banyak peti mati yang tergeletak, jadi kemungkinan ini adalah semacam tempat untuk mengkremasi atau menyimpan jasad seseorang. Lalu, kata Night Lich yang Clementine sebutkan tadi, sebelumnya juga pernah disebutkan di novel Evil Eye Side Story, di mana Ainz berpura-pura sebagai Night Lich ketika dia pertama kali berhadapan dengan Elder Coffin Dragonlord. Dan terakhir, kata leader yang Clementine maksud di sini kemungkinan besar merefer ke leader atau pemimpin dari sekte Zuranon, sehingga ini berarti Zuranon dipimpin oleh seorang Night Lich. Lanjut, informasi ketiga, setelah Clementine berhasil mengalahkan Ainz, dia ngomong, kalau aku berhasil mengalahkan Night Lich, ini artinya si Barbarian kursi 10 sama sekali bukan tandinganku. Bahkan aku bisa saja mengalahkan kursi pertama ataupun si kursi tambahan. Tapi Clementine menarik kata-katanya dan ngomong kalau dua orang itu berada di luar jangkauannya. Nah, dari kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan kalau Barbarian kursi 10 merupakan member terkuat di Black Scripture terlepas dari dua orang Godkin. Makanya Clementine menggunakan orang itu sebagai patokan. Buat yang gak tahu, si Barbarian kursi 10 adalah salah satu karakter yang muncul di volume 14 ketika Black Scripture ingin merekrut Red Drop dan juga Blue Rose. Lalu si kursi pertama dan si kursi tambahan sudah jelas merefer ke leader Black Scripture dan juga Zeshi Zetsume yang adalah Godkin. Nah, kalau pada saat itu Clementine merasa dia lebih kuat daripada Night Lich dan dia sadar kalau dirinya masih belum mampu mengalahkan dua orang itu, ini berarti kedua Godkin itu jauh lebih kuat daripada Night Lich. Cerita pun berlanjut dan akhirnya Clementine berhasil keluar dari dalam Nazarick. Tapi ketika sampai di luar, ternyata semua orang yang berhasil dia kalahkan masih hidup dan kita pun diberitahu kalau semua yang Clementine lawan tadi hanyalah sekedar duplikat. Di sini nggak dijelasin duplikat apa, apakah doppelganger atau bukan. Nah, dari sini ceritanya bakalan bercabang, yaitu normal ending dan true ending. Kalau di normal ending, Ainz akan menangkap Clementine lagi dan ngomong kalau data yang dia butuhkan masih kurang, sehingga dia akan menghapus ingatan Clementine lagi dan memulai eksperimen ini dari awal lagi. Lalu kalau true ending, di sini Ainz akan mengabulkan satu permohonan Clementine, yaitu membiarkan Clementine kabur. Nah, setelah kabur, barulah Ainz ngomong kalau dia sengaja membiarkan Clementine kabur untuk menyebarkan informasi palsu tentang Nazarick dan juga informasi palsu mengenai kekuatannya Floor Guardian. Hal ini bisa menjelaskan kenapa layout Nazarick di game Escape from Nazarick berantakan. Salah satu contohnya adalah pemandian air panas yang harusnya berada di lantai 9 tapi malah berada di lantai 7. Nah, informasi ini juga bakalan terhubung ke penjelasannya Albedo ketika dia akan bertarung melawan Clementine. Di sini Albedo ngomong kalau ini adalah sebuah keajaiban bagi Clementine untuk bisa menembus Nazarick sampai di titik ini setelah semua kerja keras yang Mare dan lainnya lakukan demi mendapatkan informasi ini.
Nah, karena tadi Ainz ngomong kalau Clementine akan menyebarkan informasi palsu tentang Nazarik, maka ini berarti Nazarik yang Clementine masuki sepertinya bukanlah Nazarik yang sebenarnya. Dan kalau kita hubungkan dengan penjelasan Albedo tadi, maka orang yang ngebuat Nazarik palsu ini kemungkinan adalah Mare. Bukti kalau tempat yang Clementine masuki adalah Nazarik palsu bisa kita lihat ketika Clementine keluar dari makam. Di sini Clementine keluar dari dalam Nazarik, tapi di backgroundnya kita malah diperlihatkan makam Nazarik lagi. Padahal kalau kita lihat di season 3, hanya ada satu makam yang menjadi jalan masuk dan jalan keluarnya Nazarik. Jadi kemungkinan tempat yang baru saja Clementine lewati adalah Nazarik palsu buatannya Mare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tempat yang Clementine lewati beneran Nazarik asli dan ternyata ada dua jalan masuk di Nazarik. Lalu Mare hanya bertugas untuk mengatur jalur yang nantinya akan Clementine lewati ketika berada di dalam Nazarik. Lanjut, setelah membiarkan Clementine kabur dan rumor tersebar, Ainz memprediksi kalau orang-orang bakalan salah mengukur kekuatannya Nazarik dan ini akan ngebuat kekuatan asli Nazarik tetap tersembunyi. Kalaupun ada orang yang ternyata meragukan informasi itu, Ainz ngomong kalau akan sangat mudah untuk menutupi kebenaran tersebut. Dari sini kita tahu kalau Ainz ingin memperkenalkan Nazarik ke seluruh dunia, tapi informasi yang disebar sengaja dibuat salah agar orang-orang mengira kalau Nazarik tidak terlalu kuat. Yang mana ini bisa berarti dua hal. Pertama, Nazarik terlalu lemah untuk jadi ancaman, sehingga untuk saat ini perkara Nazarik tidak perlu ditanggapi terlalu serius, karena orang seperti Clementine saja dapat kabur dari tempat itu. Atau kedua, orang-orang akan mengira kalau Nazarik adalah dungeon yang mudah untuk ditaklukkan, sehingga hal ini akan memancing orang-orang untuk datang ke Nazarik. Dengan kata lain, Ainz akan mendapatkan target eksperimen baru yang dengan sukarela datang ke tempatnya. Kemudian Albedo menambahkan kalau tidak ada satupun kekuatan spesial yang mereka gunakan ketika bertarung melawan Clementine, sehingga mustahil bagi orang-orang untuk bisa mengetahui kekuatan Floor Guardian yang sebenarnya hanya dari rumor itu. Nah, informasi ini menjelaskan kenapa para Floor Guardian yang kita lawan hanya memiliki sedikit skill, dan beberapa skill ikonik di anime tidak ada yang diperlihatkan. Salah satu contohnya, di sini Sheltir nggak pakai skill Valkyrie-nya, Albedo nggak pakai armornya, dan Kokitos hanya pakai 2 senjata. Ainz kemudian menjelaskan kalau dia harus mengorbankan beberapa doppelganger dalam eksperimen ini, sehingga ini mengonfirmasi kalau duplikat yang Ainz maksud sebelumnya adalah doppelganger. Ini juga bisa menjelaskan kenapa Clementine mampu mengalahkan Floor Guardian bahkan Ainz sekalipun, karena mereka semua hanyalah doppelganger. Kalau kita bandingkan, Clementine kurang lebih ada di level 30-an, dan dia mampu mengalahkan doppelgangernya Floor Guardian yang adalah NPC berlevel 100. Jadi mungkin saja doppelganger di sini hanya bisa meniru 10 hingga 30% stat seseorang. Berbeda dengan Pandora yang mampu meniru hingga 80% stat seseorang. Ainz kemudian memerintahkan Albedo untuk meminta Aura mengawal Clementine dari balik bayangan agar Clementine dapat kembali dengan selamat. Karena Ainz tidak ingin Clementine mati di tengah jalan tanpa sempat menyebarkan rumor tentang Nazarik. Ainz pun mengucapkan terima kasih kepada Clementine dan berharap agar Clementine dapat berumur panjang, karena sampai akhir hayatnya Clementine akan tetap jadi bahan eksperimennya Ainz. Nah, itu tadi kurang lebih semua informasi penting yang bisa kita dapatkan dari game Escape from Nazarik. Kalau kalian tanya gue apakah game ini canon atau tidak, menurut gue sih game ini bisa ada potensi untuk canon, karena timeline eksperimen ini terjadi di atas season 3. Jadi bisa saja eksperimen ini Ainz lakukan di atas volume 7 dan ini dapat mengisi plot hole kemana perginya tubuh Clementine. Jadi bisa saja nanti akan ada cerita yang ngasih tahu kalau Ainz berhasil menemukan tubuhnya Clementine yang hilang dan tubuhnya pun disimpan di dalam Nazarik. Hingga akhirnya eksperimen ini terjadi. Tapi kemungkinan ini terlalu kecil. Jadi gua rasa game ini nggak canon sih. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Video kali ini gak ada Sawerianya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualangan Demantai di bulan ini, yaitu Rizky Abadi, Ziaul Haq, Damedane, dan Wak Blue Officials. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership, thanks a lot, and bye-bye. Lah, Albedo gak nyerang loh. Ya, saya kena demek. Yeay, bucin. Waifumu bucin. Ada penyusup di depannya lo, bukannya bertarung. Mbak. Katanya lagi eksperimen, Mbak. Mbak. Apakah ini easter egg moment? Udahlah. Tidak melawan sama sekali loh. Itu baru melawan. Telat, Mbak. Oke, sekarang kita lihat skillnya Albedo. Nyung. Dia nyerang pakai cahaya dengan bulu-buluan. Apalagi skillmu? Itu dong?
Oh, itu doang berarti habis. Udah ya. Albedo lemah. Bucin lemah lagi. Albedo waifumu musnah, Mas.